Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah pengantar ekonomi makro di pertemuan yang ke-15. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-15. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-15 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan ke-15 ini kita akan membahas materi mengenai pengertian inflasi, jenis inflasi, penyebab inflasi, dan dampak inflasi. Ini materi yang sangat menarik sekali. Pengertian inflasi, jenis inflasi, penyebab inflasi, dan dampak inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang atau jasa di mana daya beli uang menurun. Kebalikannya adalah deflasi. Perubahan harga mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dari sejumlah uang yang sama. Pengertian inflasi. Kita lihat di sini pengertiannya. Inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu lama, atau keadaan yang menyatakan nilai uang menurun. Deflasi adalah proses menurunnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, atau keadaan yang menyatakan nilai uang meningkat. Jenis inflasi. Jenis inflasi. Asal timbul inflasi, ada inflasi berasal dari dalam negeri. Contohnya defisit anggaran, bencana. Inflasi berasal dari luar negeri. Kenaikan harga minyak dunia, biaya produksi di luar negeri, dan tarif impor yang tinggi. Jenis inflasi dari cakupan pengaruh kenaikan harga, ada inflasi tertutup, kenaikan harga beberapa barang tertentu. Ada inflasi terbuka, kenaikan harga secara keseluruhan. Ada inflasi yang tak terkendali, inflasi yang sangat hebat, dan terjadi kenaikan harga secara terus-menerus. Para tidaknya inflasi, ada inflasi ringan, kurang dari 10% setahun, inflasi sedang 10-30% setahun, inflasi berat 30-100% setahun, inflasi tidak terkendali lebih dari 100% per tahun. Penyebab inflasi, permintaan yang lebih besar daripada suplai, tarikan permintaan, kenaikan bahan baku maupun biaya produksi, desakan biaya, tekanan permintaan plus dorongan ongkos, inflasi struktural, peredaran uang kartal yang tak terkendali, kekacauan politik dan ekonomi, tuntutan kenaikan upah. Sebab timbulnya inflasi, tarikan permintaan, demand pull inflation. Bertambahnya permintaan terhadap barang dan jasa yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga. Kita lihat di sini price, harga, quantity, jumlah barang, equilibrium, keseimbangan pasar. Cost push inflation disebabkan oleh kenaikan biaya-biaya produksi, yaitu bahan baku dan upah atau gaji. Price, quantity, equilibrium. Teori inflasi. Teori kuantitas Irving Fisher. Inflasi diakibatkan oleh dua faktor, yaitu jumlah uang yang beredar
psikologi harapan masyarakat mengenai kenaikan harga di masa mendatang. B. Teori Keynes, inflasi terjadi karena keinginan masyarakat untuk hidup di luar batas kemampuan ekonominya. 2. Adanya perebutan rezeki antar kelompok. Teori strukturalis, penyebab inflasi. 1. Kekakuan, ketidakelastisan penerimaan ekspor. 2. Kekakuan, ketidakelastisan penawaran bahan makanan. Solution. Kebijakan moneter, politik diskonto, diskon policy, kebijakan bank sentral untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga. Politik pasar terbuka open market policy, kebijakan untuk membeli atau menjual surat berharga. Penawaran kredit secara selektif, seleksi pemberian kredit secara ketat. Politik persediaan kas ratio policy, politik menaikkan atau menurunkan cadangan kas dari bank. Kebijakan fiskal, pengaturan pengeluaran pemerintah APBN, peningkatan tarif atau pajak. Kebijakan non-moneter, kebijakan non-moneter, 1. Peningkatan produksi, 2. Kebijakan upah, dan 3. Pengawasan harga. Cara mengatasi inflasi. Dampak dari inflasi. 1. Bagi pemilik pendapatan tetap dan tidak tetap. Pemilik pendapatan tetap dirugikan, pemilik pendapatan tidak tetap bisa diuntungkan. 2. Bagi para penabung, penabung dirugikan karena nilai uang semakin turun. Menurun. 3. Bagi debitur, peminjam uang dan kreditur atau pemberi pinjaman. Bagi debitur, inflasi menguntungkan karena saat pembayaran utang, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Bagi kreditur, mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan saat peminjaman. Bagi produsen, bagi pengusaha besar, inflasi dapat menguntungkan jika pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bagi pengusaha kecil, naiknya biaya produksi dapat merugikan sehingga enggan untuk meneruskan produksinya. Bagi perekonomian nasional, 1. Investasi berkurang, 2. Mendorong tingkat bunga, 3. Mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, 4. Menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi pada masa yang akan datang, 5. Merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengukur perubahan level harga historis dari komoditi tertentu perlu dihitung price index. Price index adalah suatu perbandingan antara harga dari beberapa komoditi atau jasa pada beberapa titik waktu dengan harga pada beberapa titik waktu sebelumnya, base year. Kita lihat sini consumer price index and annual inflation rate 1965 sampai 1988. Contoh base year 1967 price index 1967 sama dengan 100. Commodity price 1967 sama dengan 1,46 per pound dolar. Commodity price 1993 5,74 pound dolar. Price index 1993 5,74 dibagi 1,46 dikali 100 sama dengan 393,2. Nilai indeks menunjukkan bahwa harga pada 1993 adalah 3,93 lebih besar daripada harga pada 1997. Seorang menginvestasikan uang 100 dolar pada saat ini dengan perkiraan pendapatan tahunan sebesar 15%. Akhir tahun kelima jumlah uang tersebut menjadi, kita lihat, 100 dolar dikali 2,11 sama dengan 201,10 dolar. Saat ini harga sebuah ban mobil 100 dolar dan mengalami kenaikan sebesar 10% per tahun. Pada akhir tahun kelima, ban yang sama akan harga 131,611 sampai dengan 161,10 dolar. Orang tersebut akan tertipu jika mengabaikan perubahan harga. Uang pada akhir tahun kelima setelah investasi tidak dapat untuk membeli 2 ban, tetapi hanya 1,25 ban. Ketika mempertimbangkan time value of money, maka harus juga mempertimbangkan pengaruh perubahan harga dan pengaruh daya pendapatannya atau earning power. Pengertian indeks
harga, yaitu perbandingan perubahan harga tahun tertentu, given year, dengan tahun dasar, base year. Jenis-jenis indeks harga. Satu, indeks harga konsumen IHK adalah angka yang menggambarkan perbandingan perubahan harga barang dan jasa yang dihitung dianggap mewakili belanja konsumen. Dua, indeks harga produsen IHP adalah perbandingan perubahan barang dan jasa yang dibeli oleh produsen pada waktu tertentu. Tiga, indeks harga yang harus dibayar dan diterima oleh petani. Indeks harga barang-barang yang dibayar oleh petani baik untuk biaya hidup maupun untuk biaya proses produksi. Ciri-ciri indeks harga. Satu, indeks harga sebagai standar. Perbandingan harga dari waktu ke waktu. Dua, penetapan indeks harga didasarkan pada data yang relevan. Tiga, indeks harga ditetapkan oleh sampel bukan populasi. Empat, indeks harga dihitung berdasarkan waktu yang kondisi ekonominya stabil. Dan kelima, penghitungan indeks harga dilakukan dengan cara membagi harga tahun yang akan dihitung indeksnya dengan harga tahun dasar dikali 100%. Metode penghitungan indeks harga. Satu, metode penghitungan indeks harga tidak tertimbang. Rumus indeks harga tidak tertimbang sederhana. Kita lihat keterangannya adalah di sini kita lihat jumlah harga pada tahun tertentu dan jumlah harga pada tahun dasar. Contoh soal indeks harga tidak tertimbang, kita lihat di sini jenis barang, harga tahun 2009, harga tahun 2010, tas 2009 150, 2010 200.000, sepatu 2009 200.000, 2010 250, pakaian 2009 100.000, 2010 150.000. Kita lihat di sini indeks harga tidak tertimbang 450 di tahun 2009 dan 600.000 di tahun 2010. Indeks harga tidak tertimbangnya seperti ini, maka ketemulah angka 133,33%. Metode penghitungan indeks harga tertimbang. Metode Laspeyres adalah metode penghitungan angka indeks yang ditimbang dengan menggunakan faktor penimbang kuantitas atau jumlah barang pada tahun dasar QU. Rumusnya seperti ini. Metode PAS atau GNP deflator adalah metode penghitungan angka indeks yang ditimbang dengan menggunakan faktor penimbang kuantitas pada tahun tertentu, QN. Rumusnya seperti ini, kita lihat. Contoh soal indeks harga tertimbang, kita lihat seperti ini. Contoh soal indeks harga PAS, GNP deflator. Indeks harga konsumen di Indonesia mulai Juni 2008, IHK disajikan dengan menggunakan tahun dasar 2007. Sama dengan 100 dan mencakup 66 kota yang terdiri dari 33 ibu kota provinsi dan 33 kota besar di seluruh Indonesia. IHK sebelumnya menggunakan tahun dasar 2002 sama dengan 100 dan hanya mencakup 45 kota. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-15. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.